pagi. Pagi, Pak. Sarapan ya? Sudah. Jadi yang sarapan doakan jajan yang banyak, tapi jajan yang sehat ya. Oke, nah jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi laju reaksi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi Laju reaksi. ya, nanti akan membahas. Namun sebelumnya ada yang belum hadir di tempat ini pada saat ini. Siapa yang tidak masuk tertarik? Coba dicek dulu yang tertarik. Leticia, Pak. Siapa yang tidak masuk? Leticia. Si? Leticia ini sakit cuci. Itu dia. Oke, baik. Nah, mungkin ada yang mendalam. Oke. Leticia mungkin ada skor ya, Pak. Kita yang ada 46 orang ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kesediaan si Juno untuk memimpin pembelajaran hari ini. Mantan Bapak Guru mari kita bersatu dalam doa. Bapak dan Bapak Guru. Nah, jadi sebelum kita memulai tentang persamaan laju reaksi, Bapak ingin menggali dulu tentang pemahamanmu mengenai faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu pertama suhu, kedua konsentrasi, ketiga katalis, dan juga keempat yaitu luas permukaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih utama untuk kita lihat. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan faktor konsentrasi? Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Ya, di Loren dari kelompok 2 silakan lebih Jadi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi itu semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksi yang terjadi akan semakin cepat, dan sebaliknya semakin kecil konsentrasi yang berada pada laju reaksi, maka proses laju reaksi akan semakin lambat. Oke, baik, benar sekali. Tepuk juga untuk kita. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, yang pertama nanti berdasarkan kajian literatur. Nah, kamu semua peserta didik nanti dapat merumuskan, dapat membuat suatu rumus pengaruh konsentrasi ke dalam persamaan laju reaksi dengan cepat. Nah, kemudian yang kedua nanti melalui data yang disajikan, melalui data percobaan, karena untuk menentukan ini nanti tidak melalui percobaan, jadi Bapak sajikan datanya. Nanti kamu mampu menemukan seberapa besar pengaruh konsentrasi apa yang disebut sebagai orde reaksi. Baik, nah, coba kamu baca di sini ada pembelajaran L2R. Kalian juga bisa kamu baca dari bahan ajarmu. Di sini kita ditanya bagaimana cara menentukan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi secara kuantitatif. Cara yang kita gunakan kemarin Pak ini ialah menggunakan dengan cara menentukan waktunya. Karena setiap konsentrasinya itu berbeda-beda. Jadi misalnya 1 molar dengan yang 2 molar itu pasti mempunyai waktu untuk bereaksi atau kecepatannya yang berbeda dalam melakukan reaksinya. Jadi sangat benar sekali. Ada lagi cukup ya? Tepuk tangan untuk yang ada. Bapak sudah melaksanakan percobaan kemarin dengan serius. Dia fokus apa yang terjadi. Ya. Nah, jadi nanti di sini persamaan laju reaksi. Nah, kalau kemarin itu kita buat satu zat padat yaitu logam magnesium, satu larutan ya. Jadi langsung cepat menentukan. Nah, kalau di sini misalkan Bapak punya 2 zat yaitu zat A dan zat B. Si N dan si N ini sebagai apa? Disebut koefisien reaksi. Nah, menghasilkan zat C dan zat D. Nah, maka persamaan laju reaksi itu disebut di sini sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X, nanti Bapak jelaskan apa itu X, dikali konsentrasi Y pangkat Y. V itu apa? V itu adalah menyatakan persamaan laju reaksi hubungan antara si A dengan si B. Sekarang sesuai dengan yang tadi kita bahas tentang apa itu orde reaksi. Nah, orde reaksi mungkin singkatnya sederhananya disebut di sini sebagai pangkat konsentrasi reaksi pada persamaan laju reaksi. Jadi kan pangkat X, pangkat Y, pangkat Z. Nah, tadi sebenarnya definisinya coba dibaca berikutnya apa kira-kira itu orde reaksi.
Menurut saya, reaksi itu seperti berapa sih banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi tersebut. Jadi kita harus menghitung seberapa banyak faktor konsentrasi yang membuat pengaruh dari kecepatan reaksi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi ya. Jadi benar. Order reaksi itu seberapa besar pengaruhnya? Ketika dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya jadi berapa? Nah, ketika dinaikkan 3 kali, laju reaksinya sebagai berapa? Jadi definisinya seberapa besar pengaruh dari konsentrasi terhadap laju reaksi? Misalkan order reaksi terhadap A, order reaksi terhadap A, maka seberapa besar pengaruh konsentrasi si A terhadap laju reaksi? Oke, dari sini ada LKPD, biar kamu berdiskusi satu sama lain. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi. Nah, pertama temukan dulu nanti rumusnya, persamaan lajunya. Tadi kalau disebutkan di sini, P sama dengan K dikali konsentrasi si A pangkat X, ya. Ya, begitu ya. Nah, jadi atau di sini M dan N ya. Nah, jadi masing-masing kamu diskusikan. Nah. Pagi semuanya. Oke, jadi pada hari ini kelompok kami bakal menjabarkan hasil diskusi kami. Jadi tolong perhatiannya ya. Iya. Oke, baik, yang untuk X perhatikan. Lanjutkan. Ya, Y untuk Y. Order reaksinya pakai untuk siapa itu? Untuk si CL2 ya? Ya, oke, baik. Nanti ditambahkan kelompok yang lainnya. Lanjutkan. Saya perhatikan di sini reaksi. Yang lain fokus perhatikan dulu ke depan. Ya, mulai nanti. Mulai dari reaksinya. Kita perhatikan di situ reaksi yang diberikan 2NO tambah Cl2 menghasilkan 2NOCl. Nah, persamaan laju reaksinya itu seperti rumus yang diberikan tadi, ini kurangnya sama dengan yang di atas. Ya. Nah, yang dicari itu reaksi terhadap Cl2. Berarti yang pertama untuk C2 ya? Oke. Lalu kita lanjut masuk ke dalam rumus ini. Dalam rumus harusnya belum ada juga. Lalu masukkan satunya itu 6 dari data yang satu yang 6. Percobaan yang pertama. Ya. Lalu keduanya yang data percobaan yang kedua. Lalu masukkan angka NO-nya itu 0,1, CL2-nya itu 0,1. Pangkatnya masih tetap sama dengan X-nya. Lalu sama juga dengan di bawahnya, tetapi CL2-nya itu 0,2. Lalu 6/12 ini dikecilkan jadi 1/2, lalu dicoret yang sama, masuk lagi 1/2. Jadi 1/2 dengan 1/2 itu 1. Jadi order terhadap CL2-nya itu 1. Oke, baik. Ada yang lain? Sama ya? Sama semua. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, baik. Untuk order reaksi terhadap ini mereka cari yang pertama si N2. Sekarang untuk order reaksi terhadap si N2. Baik, Pak. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Katen. Pagi. Baik, kami di sini akan menjelaskan dari hasil tugas kelompok kami yang dijelaskan oleh Oka. Ya, silakan ditulis. Satu orang menjelaskan. Data berapa yang digunakan?
data 1/4. Ya, silakan. Jadi rumusnya ada di depan kan, rumusnya sama kayak ini. Jadi kita masukkanlah yang data yang pertama ini. Data yang pertama itu kan waktunya 6 kali 10. Data yang keempat 24 kali 10. Pangkat minus 3. Sama dengan pada data 1 NO-nya itu 0,1, pada data 4 CL-nya itu 0,1. Masuk kepada NO data Keempat, yang di bawah itu semua data keempat. Ya, yang di atas semua data pertama kan? Ya, yang depan. itu 0,2, data Keempat untuk C2. CL2 itu data keempat CL2 0,1. Jadi karena ini data yang sama 0,1 per 0,1 dan kita yang ada di coret. Langsung di sini 6 dikali 10 tambah 3 per 24 kali 10. Min 3 itu 10 min 3 sama di bawah sama di atas ada, jadi yang dicoret 6 dibagi 24 per 4 sama dengan, karena ini disederhanakan kembali jadi 1/2 bersama-sama sama karena sama kiri dibuat 1/2, ini 1/4 jadi pangkat 2 karena 1/2 tambah X ini kan X, jadi X sama dengan 2. Kesamaan lajunya itu V dengan K konsentrasi NO pangkat 2 konsentrasi CL2. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Ya, terima kasih. Jadi benar ya? Gak ada yang salah. Oke, baik. Itu untuk kelompok yang ketiga. Ya, silakan berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari pembelajaran kali ini, pada reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi bereaksi atau reaktan pada laju reaksi. Jika konsentrasi 2 kali Pada ordin berapa? Pada ordin 1, pada ordin 2. Ordin 1 dulu ya. Bila ordin reaksinya 1, maka bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi? Berbanding lurus, ya benar sekali. Maka bila konsentrasinya kita naikkan 2 kali, laju reaksinya akan lebih cepat 2 kali. Bisa ya, paham ya? Karena kan ini jadi pangkat dia. Nah, ketika laju reaksinya kita naikkan 2 kali, laju reaksinya 2 kali. Untuk orde 2 gimana? Bila ordenya 2, dapat misalkan tadi ini ada X-nya sama dengan 2, maka bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan laju? Maka laju reaksinya akan lebih cepat 4 kali. Oke, bisa ya? Nah, itu mungkin untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan dulu. Nah, di sini Bapak punya juga soal untuk menguji pemahaman, ada sebanyak 5 soal. Baikkan dulu ke Mas. Silakan dikerjakan, langsung dituliskan namanya. Pada pertemuan di hari Selasa kita akan belajar nanti tentang orde reaksi, menggambarkan orde reaksi 0, ada orde reaksi 1, orde reaksi 2, orde reaksi 3. Kamu baca lagi bahan ajar yang sudah kita diskusi. Nah, biar kita bisa untuk menggambarkan grafik lagi. Nah, itu saja mungkin pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Tetap semangat untuk menuju kegiatan kita hari ini dipimpin oleh Yosua. Silakan Yosua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.